kenapa sekarang baru dibongkar perannya Hasto di kasusnya Harun Masiku? Bukan ada tiba-tiba sekarang jadi ada itu. Apakah kasus Harun Masiku itu adalah politisasi hukum? Saya yakin iya. Apakah juga tersangkanya Hasto oleh KPK adalah juga politisasi hukum? Saya yakin iya. Sebelum kita melihat lebih jauh, inilah sebuah penjelasan singkat dari jurnalis SCTP tentang kasus Hasto Harun Masiku. OTT itu sebenarnya infonya dari sumber itu bahwa sebenarnya yang dikejar itu ada dua saat OTT itu. Yang pertama itu Harun Masiku, yang kedua Hasto. Nah, cuman entah kenapa malah yang rame dan diangkat menjadi tersangka itu adalah Harun Masiku. Padahal kalau dari sumber yang kita dapatkan itu ada dugaan memang Hasto memberikan 400 juta, sisanya 600 juta itu Harun Masiku. Apakah penetapan tersangka Hasto ini bermuatan politis? Itu kan. Dan apakah ini kan? Dan kenapa sekarang? Iya. Kenapa sekarang kan? Sebenarnya kan tahun 2020 itu kan? Pada saat OTT juga sebenarnya kalau keterangan dari sumber-sumber kita memang menyebut seharusnya memang yang ditersangka itu adalah Hasto. Nah, apakah penangkapan Hasto bermuatan politis dan kenapa sekarang katanya? Sebelumnya dia menjelaskan bahwa OTT itu sebenarnya targetnya dua, yaitu Harun Masiku dan Hasto. Tetapi kenapa hanya Harun Masiku? Jelas kenapa hanya Harun Masiku. Harun Masiku itu adalah kader partai yang tidak punya posisi. Ya, kader partai tidak punya posisi, jadi caleg dia tidak menang. Sementara Hasto adalah sekjen PDIP, ya, sekjen PDIP, jelas dia punya posisi. Dan PDIP adalah pengusung dari Jokowi untuk presiden periode kedua. Nah, di sini kita lihat apakah ada politisasi? Ya, ada politisasi. Bahwa hanya Harun Masiku lah yang dijadikan tersangka. Nah, kenapa begitu? Jelas dari penjelasan wartawan tadi ya, dan juga dari penjelasan KPK sangat linear bahwa Hasto ada peran dan Hasto juga ada menyediakan dan persiapkan dana suap. Ya, nah di situ terlihat wartawan ini menyatakan dari sumbernya yang akurat dan ada bukti chatnya, katanya kan ada bukti chatnya juga. Ini karena maaf, ini hanya video singkat yang saya sampaikan, yang saya tayangkan di sini. Masalah video lengkapnya boleh dilihat nanti, terlihat di video yang saya tunjukkan, sumbernya ada. Berita dari Liputan 6 SCTP ya. Nah, berlanjut, kenapa sekarang untuk Hasto? Karena apa? Karena pemerintahan Jokowi sudah berakhir. Jokowi tidak bisa lagi melindungi Hasto. Apalagi Jokowi sekarang bukan lagi di PDIP. Ya jelas. Mungkin kalau Jokowi masih di PDIP, ya, penguasa sekarang ini masih menjaga itu. Masih menjaga supaya jangan sampai Hasto jadi tersangka. Tetapi Jokowi sudah dipecat dari PDIP. Ini bukan apa yang dilakukan Jokowi, bukan Jokowi yang melakukan supaya Hasto tersangka, bukan. Tetapi kasus ini akhirnya dibuka. Tidak ada lagi yang perlu dilindungi oleh penguasa. Ya, tidak ada lagi yang perlu dijaga oleh penguasa sekarang. Kasus harus dibuka. Ya, tidak ada yang perlu dijaga. Jokowi tidak ada lagi di partai itu. Ya sudah, dibuka saja. Nah, karena masyarakat pasti bertanya, kenapa sampai hari ini Harun Masiku tidak bisa ditangkap? Dan saya yakin polisi Republik Indonesia adalah polisi yang sangat tangguh. Kalau hanya untuk menangkap Harun Masiku, saya yakin mereka bisa.
Saya yakin Polri dapat, bahkan jauh lebih cepat dari yang bisa kita duga. Ya, dari yang bisa kita duga. Contoh ya, kasus judi online di Kemendigi, ya, Kementerian Komunikasi dan Digital, ya, mereka itu udah ahli, mereka bisa meng-counter software, artinya mereka juga bisa untuk meng-counter mereka supaya jangan terlacak, tapi nyatanya, ya, Polri bisa melacak siapa pelaku atau yang menyediakan sarana untuk judi online. Secara software bisa diketahui, dan markasnya ada di Kementerian Komunikasi Digital. Nah, ini apalagi dengan hanya kasus Harun Masiku, ya, yang notabene pasti ada komunikasi dan segala macam. Tetapi kenapa tidak ditangkap? Lantas kenapa Harun Masiku tidak bisa ditangkap? Saya rasa bukan tidak bisa, tapi menunggu waktu yang tepat. Ya, menunggu waktu yang tepat. Seperti yang disampaikan oleh jurnalis tadi, targetnya adalah 2, Harun Masiku dan Hasto. Tapi kenapa Harun Masiku? Ya, kenapa Harun Masiku? Nah, sekalipun Harun Masiku dijadikan tersangka, tapi dia kan buron. Dan buron selama ini. Kenapa tidak ditangkap? Kalau Harun Masiku tertangkap, maka akan terbongkar semuanya. Terbongkar perannya Hasto. Ya. Jadi, kenapa sekarang baru dibongkar perannya Hasto? Berarti kan selama ini memang sudah ada di KPK perannya Hasto di kasusnya Harun Masiku. Yakin saya itu, bukan ada tiba-tiba sekarang jadi ada itu. Selama ini sudah ada. Tapi mereka mempersiapkan hal-hal yang memungkinkan terjadi jika hal itu diungkapkan ke publik. Jika harus dijadikan tersangka, apa yang akan terjadi? Mereka melihat ke sana. Ya, karena yang dijadikan tersangka ini adalah politisi, sekjen PDIP, sekjen dari partai penguasa sebelumnya. Jadi tidak bisa asal jadi tersangka. Semua harus ada persiapan yang matang. Nah, sekarang dibuktikan setelah selesai masa pemerintahan Jokowi, tidak ada lagi yang perlu dijaga. PDIP jadi oposisi. Jokowi tidak ada lagi di PDIP, dia sudah dikeluarkan atau dipecat. Ya, Gibran juga dipecat. Terus apalagi harus dijaga pemerintah? Pemerintah mengajak PDIP untuk ikut bergabung di pemerintahan, mereka tidak mau memilih di oposisi, ya. Tetapi selama ini mereka selalu melihat bahwa pemerintah yang sekarang melakukan hal-hal yang tidak benar, seperti yang dikatakan oleh Hasto, mengkebiri suara rakyat atau segala macam lah proses pilpres kemarin, ya. Nah, itu adalah tuduhan-tuduhan yang tidak enak juga bagi penguasa sekarang. Ya, bahwa penguasa juga tidak menerima kemenangan mereka itu adalah sebuah kecurangan. Nah, sekarang Jokowi sudah tidak ada lagi di partai itu. Maka kasus ini pun dilanjutkan kembali tanpa harus menangkap Harun Masiku. Tanpa harus menangkap Harun Masiku. Karena sebenarnya mereka juga sudah punya data-data, sudah punya bukti-bukti untuk menjadikan Hasto tersangka.